إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Dari mulai domir raf'i munfasil, kemudian domir nasbi munfasil. Jadi Bapak Ibu sama-sama ya, kita sebutkan domir raf'i munfasil tanpa melihat ya ke dalam buku. Tapi Bapak Ibu sebutkan domir raf'i munfasil saja. Kayak pelan-pelan ya, 2, kemudian ya, asal tidak nama a'bud ya. Dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Laku dinuku bagi kalian agama kalian, waliyadi ya. Dan bagiku agamaku. Nah begitu Bapak Ibu ya. Itu di dalam surah Al-Kafirun terdapat domir rafa muntasil, terdapat domir rafa munfasil ya. Gitu ya. Kemudian yang satu lagi Bapak Ibu di surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Di surah Al-Kautsar ini juga terdapat domir rafa muntasil ya. Yang apa sering kita baca dulu ya. Di dalam surah Al-Kautsar berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya kami ya. Sesungguhnya kami a'tainana. Domir apa itu kira-kira? Nah, kan isi ayatnya begini. A'to itu artinya memberikan. Nanti kita belajar ya di lanjutan sama. A'to itu artinya memberikan. A'to dia telah memberikan ya. Ini untuk dua. Tapi kalau a'to ini bersambung dengan na menjadi apa? A'toina. Nah, a'toina ka gitu ya. Inna a'toinaka al-kautsar. Inna a'toinaka al-kautsar ya. Sesungguhnya kami. Nah, apa? Nah itu sesungguhnya kami telah memberikan atau telah memberikan kepada siapa? Kepadamu al-kautsar. Banyak nikmat ya gitu. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu berupa nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholli apa sholli? Isi fi'il huruf. Dirikanlah sholat. Berarti apa? Tegakkanlah sholat. Apa sholli? Fi'il amar ya, perintah. Fasholli, maka sholatlah li rabbika untuk Tuhan wanhar dan menyembelihlah. Inna sesungguhnya syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang syani apa syani itu? Orang-orang yang membenci, kalau tidak salah. Ya, yang membenci kamu. Inna syani'aka sesungguhnya orang-orang yang membencimu huwal abtar. Huwa domir apa di sini? Domir rafa muntasil apa munfasil? Huwa domir rafa munfasil. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, huwa, dia itu kenapa? Berarti kan jadi mubtada ya. Jadi mubtada huwa di sini ya. Dia yang diterangkan. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dia itu kenapa? Dia itu al-abtar. Dia itu terputus.
ya. Nah, berarti huwa di situ adalah dhamir rafa munfasil yang menjadi mubtada. Mubtada itu isim yang ada di awal kalimat. Ustaz, kenapa di sini mah ada inna syani'aka dulu baru huwa ya. Jadi kurang lebih kalau secara kalimat berarti gini misalkan ya. Inna gitu kan ya. Inna syani'aka. Inna syani'aka gitu kan ya. Inna syani'aka koma gitu ya. Huwa al-abtar. Huwa al-abtar. Gitu ya. Huwa al-abtar. Dia itu kenapa gitu kan ya? Dia itu kenapa? Dia itu terputus abtar. Dia itu ya, di sini mubtada. Mubtada berarti di awal kalimat ya. Isim apa? Dhamir rafa munfasil di awal kalimat. Dia yang diterangkan, dia itu kenapa? Dia itu abtar. Dia itu terputus gitu ya. Itu Bapak Ibu ya. Ada huwa, tadi kita temukan ada kemudian ada antum, ada ana ya, macam-macam. Nah, itu sudah kita temukan ya di surat-surat yang sering kita baca ya. Tapi mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Ya, kalau dicarikan contohnya banyak ya Bapak Ibu ya. Cuma yang selintas itu yang sering kita dengar ya, ada kata inna atau ina gitu. Tadi ya huwal abtar wallahu ahad ya. Nah, itu sebagaimana yang sering kita baca. Tapi Bapak Ibu sekalian rahimahullah itu ya. Kemudian ya banyaknya kalau di juz 30 banyaknya fi'il mudhari ya, tapi belum kita pelajari. Nggak apa-apa ya, nanti mungkin lain waktu sana kita lanjutkan. Tapi mungkin sampai situ ya. Sebelum kita lanjutkan sedikit lagi, ada pertanyaan dulu sampai sini. Gimana? Fi'il mudhari ya. Untuk fi'il mudhari insyaallah akan kita bahas ya setelah ini. Nah, tapi sebelum kita membahas fi'il mudhari Bapak Ibu, ya, Anda ingin kenalkan satu lagi Bapak Ibu. Ini tadi namanya apa? Fi'il madi, ya, fi'il madi. Ya. Tapi madinya madi apa? Fi'il madinya madi apa? Ditinjau dari sisi aktif atau pasif. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini judulnya tadi apa? Dhamir rafa muttasil. Mutasil bil apa? Bil madi ya. Nah, fi'il madi itu adalah kata kerja lampau. Catatan Bapak Ibu di sini ini semuanya bentuk kata kerja lampau ya yang aktif ya. Jadi disebutnya fi'il madi ma'lum. Sekali lagi ini disebutnya apa? Fi'il madi ma'lum. Apa fi'il madi ma'lum? Kata kerja lampau yang aktif begitu ya. Kata kerja aktif waktunya lampau. Nah, Bapak Ibu sekarang jika kita ingin ubah kepada yang majhul, yang pasif, gimana caranya? Fa'alu. Bisa nggak diganti jadi pasif? Gimana caranya? Caranya dengan mengubah lafalnya. Fa'ala menjadi apa? Menjadi fu'ila. Nah, kita mau belajar ini ya, terakhir ya. Fu'ila, terus fu'ila. Nah, kalau yang tadi sebelumnya itu maklum dia, aktif ya. Sekarang majhul namanya, ini pasif. Fu'ila, terus fu'ilu, terus fu'ilata, terus fu'ilna, terus
fu'ilta, fu'ilta dulu, terus fu'iltuma, fu'il, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'il, fu'iltu, fu'il, fu'ilna. Nah, kalau ini kata kerja lampau bentuknya pasif. Kalau yang tadi sebelumnya aktif, ya, ini sekarang pasif. Berarti gimana artinya? Fu'ila, dia seorang laki-laki telah dikerjakan, telah dikerjai. Kumaha ya? Memang kalau telah di apa? Kalau diartikan terhadap orang pasti gentos saja dorobanya, misalkan karena ganti ya. Kan kalau secara rumus mah gimana Bapak Ibu? Fu'ila, dia laki-laki telah dikerjai. Fu'ila, mereka berdua laki-laki telah dikerjai. Kurang pasnya untuk contoh kita ganti lah ya. Menjadi duriba misalkan. Duriba. Duriba. Apa duriba itu kira-kira artinya? Dia laki-laki telah dipukul. Nah, coba kita tasrifkan ya. Duriba ya. Time 1, 2, 3. Duriba, duriba, duribu, duribat, duribata, duribena, duribeta, duribetuma, duribetu, duribeti, duribetuma, duribetuna, duribetu, duribena. Duriba, siapa yang telah dipukul? Dia laki-laki telah dipukul. Duriba. Duriba, siapa yang telah dipukul? Mereka berdua laki-laki telah dipukul. Duribu, mereka lebih dari 2 orang laki-laki telah dipukul. Duribat, dia perempuan telah dipukul. Duribata, siapa telah dipukul? Mereka 2 orang perempuan telah dipukul. Duri benar, mereka lebih dari 2 orang perempuan telah dipukul. Duri beta, kamu laki-laki telah dipukul. Duri betuma, kalian 2 orang laki-laki telah dipukul. Duri betul, kalian lebih dari 2 orang laki-laki telah dipukul. Duri beti, kamu perempuan telah dipukul. Duri betuma, kalian berdua perempuan telah dipukul. Duri betuna, kalian lebih dari 2 orang perempuan telah dipukul. Duri betul, saya telah dipukul. Duri benar, kami telah dipukul. Nah, yang sebelumnya aktif, ini namanya pasif. Pasif itu majhul namanya. Jadi bil madi al majhul. Bil madi al majhul. Apa majhul? Pasif. Gitu ya. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, terus ini kan ada alif waw ya. Alif waw, kita tahu tuh yang dipukulnya siapa? Oh, mereka berdua. Mereka lebih dari 2 orang ya. Gitu. Itu ya yang kita pelajari hari ini. Silakan nanti di rumah dicoba lagi ya untuk tasrifkan seperti tadi, menggunakan bebas katanya. Seperti kayak tadi ada abada, abadu, abadan, abadata, abadna. Nah, di buku yang 20 jam ada Pak ya, di buku 20 jam ada. Nanti antum bisa latih ya apa yang sudah kita pelajari ya. Mungkin itu ya. Itu untuk dhamir rafa mutasil ya, baik itu ya dengan bersambungnya dengan kata kerja yang aktif ya, tapi waktunya sama-sama lampau, dan ada juga yang bersambung dengan kata kerja pasif, waktunya sama-sama lampau. Bapak Ibu sekalian, nanti jika sudah pulang ke rumah silahkan dibaca halaman 7 dan halaman 8 ya. Di situ diterangkan tentang artinya dan tentang ada bentuk kata kerja pasif ya di halaman 8 dari kitab tasrif ya. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya.
Ya, sampai sini dulu Bapak Ibu. Adakah pertanyaan dulu? Ya, sampai sini hafalkan dulu ya. Sampai fi'il madhi, ma'lum, aktif dan majhul, pasif. Dan Bapak Ibu udah fokus ini dulu. Nanti pekan depan kita lanjut ke fi'il mudhari misalnya ya. Bentuk kata kerja sekarang waktunya atau yang sedang berlangsung. Mudhari itu apa? Sedang atau akan datang ya. Bapak Ibu pernah dengar ayat ini nggak Bapak Ibu? Misalkan di surat Al-A'raf ya, ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana. Rabbana qala, siapa yang telah berkata coba? Coba perhatikan karena ingin mengetes apa istilahnya istimah Bapak Ibu. Istimah itu melatih pendengaran kita. Qala, kan ada qala dibaca panjang ya. Qala artinya telah berkata. Tapi kalau Anda bacanya panjang, qala, siapa yang telah berkata kira-kira? Mereka berdua. Rabbana, wahai Rabb kami. Terus apa bunyinya itu? Qala Rabbana zolam. Berarti kalau kita bayangkan zolama, ketemu di akhir kan? Zolamna. Zolamna artinya telah zolim. Zolamna, siapa yang telah zolim? Kami. Mereka berdua telah berkata, Rabbana, wahai Rabb kami. Zolamna, kami telah berbuat zolim. Anfusana, kepada diri kita, kepada diri kami. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada kata na, ta, ti, nah itu harus peka gitu. Untuk siapa nih? Ta, ti, cuma, ya gitu. Ya. Seperti di Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta, ta itu untuk kamu. Ya. Anda siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang an'amta, engkau telah berikan nikmat yang an'amta alaihim kepada mereka. Ya, Bapak Ibu begitu ya. Kalau insya Allah prakteknya nanti kita perdalam lagi ya di waktu yang lain. Bapak Ibu bisa dipahami sampai sini, insya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu kenapa harus belajar ini tadi? Harus tahu domirofa mutasil biar tahu apanya, biar tahu pelakunya, siapa yang telah mengerjakan, ya. Siapa yang telah dikerjakan. Kalau yang pasif ya, kayak duriba, itu kan yang dikerjakan, maksudnya yang kena pukulan itu siapa? Dia kan. Duriba itu dia telah dipukul. Durib itu aku telah dipukul, berarti yang dikenai pekerjaan memukul itu siapa? Yang dikenai pekerjaan pukulan itu siapa? Aku, gitu kan? Aku telah dipukul. Ini pasif maksudnya. Duribna, kami telah dipukul. Siapa yang terkena pekerjaan pukulan? Nah, itu kan kami ya. Begitu. Ya, cukup Bapak Ibu ya. Alhamdulillah menarik pembahasannya, semakin mengkerucut ya dalam contoh-contoh. Untuk pelajaran ya Bapak Ibu, hari Selasa itu fokus Bapak Ibu bawa satu buku ini aja ya. Bukunya di bawah ini aja hari Selasa ya. Adapun yang 20 jam, Anda sampaikan 20 jam itu disimpan di rumah sebagai bahan bacaan Bapak Ibu ya. Hari Jumat bawa buku apa? Al-Muyassar yang biru ya. Yang kuning disimpan di rumah sebagai bahan bacaan ya. Itu. Adapun membaca kitab pun akidah tata nanti belum ya. Di sini belum. Kita akan selesaikan dulu satu persatu ya tentang fiil ya. Nah, ya Ibu, hari Jumat, hari Selasa, gitu ya. Bapak Ibu, jika belum punya bukunya, silahkan cari PDF-nya ya. Ya, Selasa Ibu ya. Ini Selasa ya. Itu ya. Hari Selasa kita tasrif, hari Jumat kita al-muyassar fi ilmi nahwi ya. Baik. Kelas ya. Nah. Gimana Pak?
Kanu itu laki-laki. In kanu mereka. Itu teh surat apa, Pak? Al-Waqiah. Benar gitu ya? Bentar, Anda juga lupa soalnya. Ya, kita cari. In kanu. Oh ya. 19. 16. Wakanu, oh wakanu ya. Wakanu yaquluna aidza minna wa kunna turaban. Betul ayatnya itu? Ayat 16. 16 apa tadi 47 yang kemarin. 16 Pak. Muttaqiina dia namanya. Coba Pak apa? Bacakan ayatnya. Ya, kanu itu buat mereka. Jadi kalau ada kata kanu, wow kan, otomatis ada wow mereka. Jadi menjelaskan tentang mereka. Ya, termasuk. Ya. Jadi mereka itu kalau di Al-Quran konteksnya bisa termasuk di dalamnya perempuan. Kayak antum, kayak tadi gimana? Wala antum abiduna ma'abud. Antum kan secara makna kalian laki-laki, tapi mencakup juga perempuan. Artinya dulu yang kafir itu gak hanya laki-laki, tapi termasuk perempuan. Seperti yang tadi pada hal bacakan, kan itu artinya cukup mereka. Mereka itu kan, wow kan, termasuk di dalamnya perempuan. Ya, karena ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya, lelaki itu pemimpin bagi kaum wanita. Ya. Khusus laki-laki, kebanyakan. Ya. Hamzah. Kayak tadi la a'budu. Nah, itu anak. Gitu ya. Ya, Bapak Ibu sudah punya modal sedikitnya untuk bisa memahami Al-Quran, sudah bisa mengetahui mana fi'il madi, sedikitnya mana fi'il mudhari, dan ada amar ya. Nah, ada perintah. Naktafi di hadzal qadar dan khatim bi ba'ida fardhu majlis subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Bapak ya. Kenapa? Insyaallah ada. Ada. Alhamdulillah. Hati-hati.
Insya Allah.